Rasa tak terbalas episode 39. Farah memeluk Bima lebih erat, suaranya penuh kehangatan. Baiklah, Kak. Terima kasih banyak. Aku mencintaimu. Bima tertawa kecil sambil mengacak-acak rambut adiknya. Dasar konyol. Aku juga mencintaimu. Jadi, apakah pacarmu sudah menelepon? Ya. Dia meneleponku tadi malam. Dia baik-baik saja, jawab Farah dengan senyum lega. Bima mengangguk. Bagus. Pastikan dia menemuiku begitu dia kembali, oke? Tentu, Kak, jawab Farah dengan anggukan kecil. Kamu sudah makan siang? Tanya Bima sambil memandang adiknya dengan serius. Farah menggeleng pelan. Bima menghela napas panjang. Ayo, kita makan bersama. Ia meraih tangan Farah, membimbingnya menuju meja makan. Sambil berjalan, Bima menambahkan, karena pacarmu sedang di luar kota, kenapa tidak coba hubungi Lorena? Mungkin kalian bisa habiskan waktu bersama. Farah tersenyum kecil, mengangguk. Aku memang sedang memikirkannya. Aku akan menelepon Lorena hari ini. Bima tersenyum puas sambil mulai menyendokkan makanan ke piring adiknya. Bagus. Pastikan kamu menikmati hari ini. Di ruang praktik rumah sakit, hari pertama Alisa berjalan begitu padat. Lebih dari 30 pasien telah membuat janji dengannya. Dan hampir 18 orang sudah ia layani dengan teliti. Setelah menyelesaikan konsultasi terakhir sebelum istirahat, Alisa menghela napas panjang, mencoba mengendurkan otot-otot yang terasa tegang. Saya butuh istirahat 10 menit, ujarnya pada asisten perawatnya. Asisten itu mengangguk. Tentu, dokter. Kebetulan sudah hampir waktu makan siang. Perlu saya bawakan sesuatu untuk Anda? Alisa tersenyum ramah. Jessica, panggil aku Alisa saja. Dokter terdengar terlalu formal. Jessica terkekeh kecil. Baiklah, kalau begitu, Alisa. Apa yang ingin kamu makan? Namun sebelum Alisa sempat menjawab, Niko masuk ke dalam kabin dengan membawa sebuah paket di tangannya. Penampilannya rapi, mengenakan jas putih dengan stetoskop tergantung di leher, membuat sosoknya tampak begitu memikat. Jessica, yang tak mampu menahan rasa kagum, langsung tersipu saat melihat ketampanan Niko. Niko melirik Jessica sejenak sebelum mengarahkan pandangannya kepada Alisa. Istirahat sebentar? Tanyanya sambil menyodorkan paket yang ia bawa. Aku bawakan makan siang untukmu. Alisa menatapnya dengan kening berkerut, tapi tetap menerima paket itu. Terima kasih, ujarnya singkat, mencoba menjaga jarak emosi di antara mereka. Jessica, yang masih berdiri di dekat pintu, merasa suasana antara keduanya begitu tegang, namun tidak bisa menyembunyikan rasa penasarannya. Kalau begitu saya keluar dulu, ya, ucapnya cepat, sebelum keluar dan meninggalkan mereka berdua. Niko menarik kursi dan duduk di depan Alisa. Kamu belum makan, kan? Aku tahu jadwalmu padat hari ini. Alisa memandangnya dengan tatapan datar. Aku bisa mengurus diriku sendiri, Niko. Kamu tidak perlu repot-repot. Niko menyandarkan punggungnya ke kursi, senyum tipis bermain di bibirnya. Aku tahu kamu bisa, tapi tidak ada salahnya aku membantu, kan? Alisa menghela napas panjang. Terima kasih atas makanannya. Kalau tidak ada hal lain, aku ingin menikmati istirahatku. Niko tersenyum kecil. Baiklah,
Aku tidak akan mengganggu lebih lama. Tapi jika kamu butuh sesuatu, kamu tahu harus kemana. Tanpa menunggu jawaban, Nico berdiri, melangkah keluar dari ruangan dengan aura yang tenang namun penuh teka-teki, meninggalkan Alisa dengan berbagai perasaan yang bercampur aduk. Alisa memperhatikan wajah Julie yang memerah dan dengan nada tegas berkata, "Jessica, kau bisa pergi sekarang." Jessica menganggukkan kepala dan buru-buru keluar. Namun, saat berjalan melewati Nico, ia berbisik pelan, "Selamat makan siang, Dokter Nico." Nico hanya memberikan senyum tipis tanpa menanggapi, lalu melangkah masuk ke dalam ruang Alisa. Alisa menatapnya dengan alis terangkat. "Apa yang dia katakan padamu?" Nico mengangkat bahu, memasang ekspresi bingung. "Tidak banyak." "Kenapa? Jadi, apa yang kamu lakukan di sini?" Alisa bertanya langsung, nada suaranya terdengar tidak begitu ramah. Sambil mengangkat tas makanan di tangannya, Nico menjawab, "Aku tahu makanan kafetaria rumah sakit tidak terlalu enak. Jadi, aku membawakanmu sesuatu." Alisa menyeringai kecil, matanya menyipit. "Untuk alasan apa?" "Kamu adalah dokter baru yang terkenal di sini. Aku hanya tidak ingin kamu sakit karena makan makanan buruk," kata Nico dengan nada datar. "Terima kasih atas perhatianmu, Dokter Nico, tapi aku tidak lapar." "Kau bisa membawa pulang itu," jawab Alisa dingin. Nico hanya tersenyum tipis, menggumam pelan, keras kepala seperti biasa. "Apa yang barusan kau katakan?" tanya Alisa, tatapannya tajam. "Oh, tidak ada apa-apa," jawab Nico cepat, mencoba terlihat tenang. Tanpa mempedulikan protes Alisa, Nico mulai mengeluarkan makanan dari tasnya dan berkata, "Aku tahu kau lapar. Kau tidak makan apapun tadi pagi. Lihat, Alisa, aku tahu hubungan kita saat ini rumit. Tapi itu urusan lain. Sekarang, ini adalah makanan lezat dari restoran favoritmu waktu itu." Mata Alisa sedikit melebar. "Restoran itu masih ada?" tanyanya dengan nada terkejut. Nico mengangguk dengan senyum kecil. "Sekarang bahkan menjadi restoran bintang 5 yang sangat terkenal." Ia meletakkan sumpit di depan Alisa dan berkata, "Ayo makan." Alisa memandangi makanan itu sejenak, ragu. Namun akhirnya, ia menghela napas dan dengan enggan mengambil sumpit tersebut. Ia mulai menyantap makanannya perlahan. Melihat Alisa menikmati makanan kesukaannya seperti dulu, Nico tersenyum kecil, rasa bahagia terselip di matanya. Meskipun hubungan mereka penuh kerumitan, momen sederhana ini memberinya sedikit kebahagiaan yang tak tergantikan. "Bima meneleponku," ujar Nico dengan tenang. Alisa menganggukkan kepala. "Dia juga meneleponku," jawabnya singkat. Nico menatapnya sejenak sebelum berkata, "Kita bisa pergi bersama. Aku akan menunggumu di tempat parkir." Ia berdiri, bersiap untuk pergi, namun sebelum mencapai pintu, ia berhenti dan menoleh. "Oh, dan mulai sekarang, aku akan menyiapkan makan siang untukmu setiap hari." "Tidak perlu," balas Alisa cepat, menahan senyum. Nico tersenyum tipis, nadanya tegas. "Aku tidak bertanya, Alisa. Aku hanya memberitahumu." Dengan itu, ia melangkah keluar, meninggalkan Alisa di kabinnya. Setelah kepergiannya, Alisa mendesah panjang. Ada senyum tipis di wajahnya, namun matanya memancarkan kesedihan yang dalam.
Ia bersandar di kursinya, memejamkan mata, mencoba meredam perasaan yang bergolak dalam dirinya. Semuanya akan berbeda jika kau memberiku kesempatan untuk menjelaskannya, Nico. Kau telah merusak segalanya, gumamnya pelan, suaranya nyaris tenggelam oleh udara hening di ruang itu. Hatinya penuh dengan kerinduan yang tak terucapkan. Selama bertahun-tahun terakhir, tidak ada satu hari pun ia tidak merindukan sosok Nico. Ia ingat malam-malam panjang yang dihabiskannya dalam tangis, hanya memikirkan pria yang pernah menjadi dunianya. Ada banyak momen di mana ia hampir menyerah pada keinginannya. Dalam pikirannya, ia ingin meninggalkan segalanya, berlari kembali ke pelukan Nico, memeluknya erat, dan dengan penuh emosi mengatakan betapa ia masih mencintainya. Namun, bayangan kejadian menyakitkan itu selalu menghantamnya kembali, membuatnya menarik diri. Ia mencoba untuk tetap kuat, menahan diri dari rasa cinta yang seakan menghancurkannya. Kini, ia hanya bisa berharap waktu akan menyembuhkan luka di antara mereka. Di perusahaan Dwitama, Raka mengamuk di kantornya, wajahnya merah padam saat menghantam meja dengan keras. Segalanya berjalan lancar pagi ini. Apa yang terjadi? Teriaknya, tatapannya tajam seperti pisau. Asistennya, yang tampak gemetar, mencoba menjelaskan. Kami belum tahu, Tuan. Tim kami sedang berusaha mencari tahu penyebabnya. Raka menghentak kakinya. Cari tahu lebih cepat. Kalau tidak, kalian semua akan kehilangan pekerjaan kalian. Dengan kemarahan yang meluap, ia keluar dari kantor, menahan diri untuk tidak membanting pintu. Di tempat parkir, saat Raka hendak masuk ke mobilnya, ponselnya bergetar. Melihat nama penelepon di layar, ia mengernyit. Dengan enggan, ia menjawab. Ah, Tuan Raka, suara Argo terdengar santai di seberang. Segera datang ke tempatku. Sebelum Raka sempat membalas, panggilan itu terputus. Menggertakkan giginya, Raka menyalakan mobilnya dan melaju dengan penuh frustrasi. Begitu memasuki villa mewah itu, Raka mendapati Argo duduk santai di sofa, dikelilingi oleh beberapa wanita yang tertawa riang. Ah, Tuan Raka, duduklah. Bergabunglah dengan kami untuk berpesta, ujar Argo sambil menyodorkan segelas anggur kepadanya. Raka menepis tawaran itu dengan wajah cemberut. Saham perusahaanku terus merosot, dan kau di sini malah bersenang-senang? Argo terkekeh kecil, mengangkat gelasnya. Ini langkah pertama menuju kemenangan kita, Tuan Raka. Apa maksudmu? Raka bertanya tajam. Argo mengangguk pelan, senyum misterius di wajahnya. Menurutmu, mengapa Julian menjatuhkan sahammu? Raka membelalak, terkejut. Apa? Julian yang melakukan ini? Argo tertawa ringan, menyesap anggurnya. Siapa lagi yang memiliki kekuatan seperti itu? Raka mengerutkan kening, mencoba mencerna informasi itu. Argo melanjutkan dengan seringai penuh arti. Rencana kita berhasil. Julian merasa terancam dan iri padamu. Itulah sebabnya dia mengambil langkah ini. Raka menyipitkan mata, mulai memahami. Kau mengatakan. Argo mengangguk mantap. Benar sekali. Kau telah memainkan peranmu dengan sangat baik. Benih kesalahpahaman sudah tertanam dalam hubungan mereka yang rapuh. Sekarang tugas kita adalah menyiraminya dan membiarkan semuanya hancur perlahan. Dengan senyum puas, Raka menyesap anggurnya. Aku sempat berpikir hubungan mereka cukup kuat untuk bertahan. Argo terkekeh lebih keras. Terkadang,
Bahkan benteng terkuat bisa runtuh dengan sedikit dorongan yang tepat. Dan kau baru saja memberikan dorongan itu. Raka tersenyum dingin, tatapannya penuh keyakinan akan kemenangan yang semakin dekat. Kalau begitu, mari kita pastikan benteng itu benar-benar roboh. Argo terkekeh dan berkata, kuat. Hubungan ini sangat rapuh, Tuan Raka. 2 pukulan kuat lagi saja sudah cukup bagi mereka. Apa selanjutnya? Apa yang harus saya lakukan? Tanya Raka dengan penuh semangat. Tunggu beberapa hari lagi. Aku akan memberitahumu, kata Argo. Sambil mendorong seorang wanita ke arah Raka, Argo berkata, mengapa kamu tidak bersenang-senang sampai saat itu? Raka menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, terima kasih. Suami yang setia ya? Argo terkekeh. Baiklah Tuan Argo, saya permisi dulu, kata Raka. Jangan lupa menelepon Julian setelah kamu naik mobil, kata Argo. Memahami apa yang dimaksud Argo, Raka mengangguk dan pergi. Ketika Jenny tiba di perusahaan Bagotama, waktu makan siang sudah lewat. Begitu dia memasuki gedung, para karyawan berdiri dan menyambutnya dengan hormat. Jenny tersenyum pada mereka dan berkata, hai semuanya, saya harap bos kalian tidak mempersulit kalian. Seorang karyawan tersenyum dan berkata, tidak, bos wanita. Bos memperlakukan kami dengan sangat baik. Baguslah kalau begitu. Kalian semua bisa melanjutkan pekerjaan kalian, kata Jenny sebelum memasuki lift. Ketika Jenny memasuki kantor Julian, dia sedang memarahi salah satu karyawannya. Laporan? Kau sebut ini laporan? Teriak Julian sambil membanting laporan itu ke atas meja. Bos saya, karyawan itu menggigil ketakutan. Ketika Rafael yang berdiri di dekat Julian melihat Jenny, dia segera menyapanya, Nyonya Bos. Jenny tersenyum pada Rafael lalu bertanya, Tuan Asisten, apakah Anda tahu di mana suami saya? Rafael mengerucutkan bibirnya dan mengarahkan jarinya ke arah Julian. Jenny mengerutkan kening dan berkata, tidak, dia bukan suamiku yang manis, tampan, dan imut. Julian menghela napas. Menoleh ke arah karyawan yang masih menggigil ketakutan, dia berkata dengan nada yang jauh lebih lembut dan tenang, serahkan laporan itu kepada Rafael sebelum kau pergi. Karyawan itu menganggukkan kepalanya dan segera bergegas keluar. Rafael juga melarikan diri meninggalkan pasangan suami istri itu sendirian. Berjalan ke arahnya, Jenny melingkarkan lengannya di pinggangnya dan bertanya, marah? Julian mendesah dan berkata, sedikit. Sambil mencium pipinya, Jenny bertanya, sekarang? Sambil menunjuk bibirnya, Julian berkata, aku sedang tidak enak badan. Mungkin aku akan merasa lebih baik jika kamu menciumku di sini. Jenny terkekeh dan berkata, jangan bertingkah seperti anak kecil, Tuan Julian. Aku suamimu. Julian berkata sebelum menempelkan bibirnya ke bibir wanita itu. Saat Julian baru saja mulai menikmati rasa bibir manisnya, teleponnya bergetar. Julian mengerutkan kening dan memutuskan untuk mengabaikannya. Sambil mendorongnya, Jenny berkata, Julian ponselmu. Abaikan saja, kata Julian sambil menangkup wajahnya. Mungkin ini penting. Jawab saja. Aku tidak akan melarikan diri, kata Jenny. Julian menghela napas dan dengan enggan mengangkat telepon itu. Halo, kata Julian dengan ekspresi muram. Raka tersenyum dan berkata, Tuan Julian.
Julian menyipitkan matanya dan berkata, "Apa yang kamu inginkan?" "Saya hanya ingin bertanya mengapa Anda melakukan ini. Bukan salah saya jika istri Anda masih mencintai saya. Sebenarnya wajar saja jika dia masih memiliki perasaan terhadap saya. Kami telah menjalin hubungan selama 3 tahun, Tuan Julian," kata Raka. Julian mengangkat alisnya dan berkata, langsung ke intinya. "Jenny dan aku punya persamaan yang berbeda, jadi kamu tidak perlu cemburu. Jangan merugikan perusahaanku karena kecemburuanmu," kata Raka. "Oh, jadi kamu punya persamaan yang berbeda dengannya?" tanya Julian. "Ya, kami berbagi hubungan yang sangat unik yang tidak dapat didefinisikan," Raka kata dengan bangga. "Karena tidak bisa didefinisikan, lebih baik tutup mulutmu," ucap Julian sebelum menutup telepon. Setelah menutup telepon, Julian menyeringai dan bergumam, "Bodoh." Jenny mengerutkan kening dan bertanya, "Hah? Apa yang kau katakan?" Julian menghela napas. Menariknya ke dalam pelukannya, dia bertanya, "Jenny, kau tidak akan meninggalkanku, kan?" Jenny tersenyum dan berkata, "Tidak akan pernah. Sekalipun kau mau, aku akan menahanmu dan tidak akan membiarkanmu pergi," kata Julian. Jenny terkekeh dan bertanya, "Lalu apa yang kamu takutkan?" Sambil mencium keningnya, Julian berkata, "Aku mencintaimu." Jenny menjawabnya, "Aku lebih mencintaimu, Tuan Lee." Sambil menggendongnya, Julian mulai berjalan menuju sofa. "Julian, tidak sekarang," kata Jenny. Julian mengerutkan kening dan bertanya, "Mengapa?" Sambil mengetuk-ngetuk dahinya, Jenny berkata, "Kita harus pergi ke pusat perbelanjaan." "Aku harus berbelanja." "Kamu bisa berbelanja besok," kata Julian. Jenny menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, kita harus pergi hari ini." "Bagaimana jika aku bilang aku akan membelikan seluruh mall untukmu jika kau pergi besok?" tanya Julian. Jenny menggelengkan kepalanya. "Bagaimana kalau aku bilang kalau aku akan membelikanmu kalung berlian yang indah kalau kamu pergi besok?" Jenny mengguncangnya lagi. "Aku akan menjadi tuan rumah dan budakmu jika kau pergi besok." Jenny terkikik dan menggelengkan kepalanya sekali lagi. "Pikirkanlah, Jenny. Ini adalah kesepakatan yang sangat bagus," kata Julian. "Aku tidak butuh kalung berlian, aku juga tidak menginginkanmu, tapi seluruh mal. Dan suamiku? Lupakan saja," kata Jenny. Julian menghela napas dan berkata, "Baiklah, tapi aku akan menggendongmu keluar." Jenny tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Di dalam mobil. "Kemana, Tuan?" tanya sopir itu. "Pusat perbelanjaan," kata Jenny penuh semangat. Julian terkekeh dan berkata, "Seseorang pernah mengatakan kepadaku bahwa dia tidak suka berbelanja." Jenny cemberut dan berkata, "Kamu beruntung karena aku bukan seorang shopaholic seperti wanita lainnya." Julian menepuk kepalanya dan berkata, "Ya, istriku hebat." Jenny terkekeh dan berkata, "Setidaknya kamu tahu bahwa aku hebat. Kami punya rencana makan malam dengan Nico, Bima, Yasmin, dan Alisa." "Kau mau pergi?" tanya Julian. Jenny menganggukkan kepalanya dan berkata, "Tentu saja. Jenny, kami berencana untuk pergi berlibur. Tapi kami akan pergi hanya jika kamu mau," kata Julian. Jenny menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, aku tidak mau pergi." Julian menganggukkan kepalanya dan berkata, "Baiklah, kalau begitu kami tidak akan pergi."
Kau tidak ingin bertanya kenapa? Tanya Jenny. Julian menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Karena kamu tidak mau pergi, kami tidak akan pergi. Jenny menepuk dahinya dan berkata, apa kau serius, Julian? Biasanya para suami akan bertengkar atau setidaknya mengerutkan kening ketika istri mereka menolak rencana mereka. Tapi lihatlah dirimu. Apapun kata istriku, biarlah begitu. Ucap Julian sambil mencubit pipinya. Jenny terkekeh dan berkata, Niko benar. Saudara-saudara Baskara benar-benar hancur. Jenny, aku ingin mengatakan sesuatu padamu. Kata Julian. Lanjutkan. Sambil mengusap-usap rambut Jenny, dia berkata, ingatkan hari itu ketika kamu bertanya tentang Alisa dan Niko, dan aku bilang bahwa Alisa tiba-tiba menikah tanpa memberitahu siapapun. Jenny menganggukkan kepalanya. Ternyata Alisa belum menikah, kata Julian. Aku tahu. Alisa sudah memberitahuku, kata Jenny. Sambil menarik lengan bajunya, Jenny berkata, Julia, tidakkah menurutmu kita harus melakukan sesuatu untuk mereka? Seperti apa? Tanya Julian. Niko sangat dekat denganmu, jadi mengapa kamu tidak memberitahunya bahwa Alisa belum menikah? Kata Jenny. Julian menghela napas dan berkata, masalahnya tidak sesederhana yang kita pikirkan. Hubungan mereka sangat rumit dan hanya mereka yang tahu alasannya. Jadi lebih baik kita biarkan mereka menyelesaikannya sendiri. Jenny cemberut dan berkata, tapi aku merasa kasihan pada mereka. Kita adalah teman mereka dan kita harus membantu mereka. Mereka terlihat sangat serasi, Julian. Mereka pasti akan menjadi pasangan yang sangat serasi. Julian menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, baiklah, saya akan bicara dengan Niko. Jenny tersenyum nakal dan berkata, kamu yang terbaik. Dan mengenai liburan, aku ingin pergi. Aku hanya menggodamu saat itu. Tapi kemana kita akan pergi? Ada sebuah pulau yang kami berempat punya. Kami akan pergi ke sana. Apa? Kalian punya pulau? Tanya Jenny. Julian menganggukkan kepalanya dan berkata, iya. Kami sedang membangun penthouse di sana dan pembangunannya hampir selesai. Keren sekali. Aku ingin sekali pergi ke sana, kata Jenny penuh semangat. Kamu akan menyukai tempat itu, kata Julian. Di tempat lain di rumah keluarga Bima, jadi kamu sudah mulai menggoda gadis-gadis saat aku tidak ada, kata Farah dengan suara yang sangat tegas. Yuda terkekeh dan berkata, buat apa main mata sama orang lain kalau aku sudah punya pacar cantik? Jangan mengalihkan topik pembicaraan, Yuda. Katakan padaku, suara siapakah itu? Tanya Farah. Suara apa? Tanya Yuda. Farah memutar matanya dan berkata, aku mendengar suara wanita di sampingmu. Oh, maksudmu Lucy? Ya, dia sangat imut, kata Yuda. Farah mengerutkan kening dan berkata, beraninya kau menyebut wanita lain manis di depan pacarmu? Kalau dia memang manis, kenapa kau tidak melamarnya saja? Yuda terkekeh dan berkata, yah, menurutku itu bukan ide yang buruk. Tapi kurasa ayahku tidak akan mengizinkanku menikahinya. Kenapa? Tanya Farah. Ayah mana yang rela anaknya yang masih muda,
tampan dan gagah menikahi seorang wanita tua berumur 55 tahun? Tanya Yuda. Farah mengerutkan bibirnya dan bertanya, dia berusia 55 tahun? Ya, dia tidak setua itu. Hanya selisih 35 tahun. Kurasa aku bisa mengatasinya, kata Yuda. Farah berkata dengan marah, aku akan membunuhmu Yuda. Saat itu seorang pembantu memasuki kamar Farah dan berkata, Nyonya Lorena telah tiba. Saya akan ke sana sebentar lagi, kata Farah kepada pembantunya. Siapa Lorena? Tanya Yuda. Dia sahabatku. Aku akan mengenalkannya padamu setelah kau kembali. Sekarang selamat tinggal, Tuan pacar. Aku harus pergi, kata Farah. Yuda mengerutkan kening dan berkata, wah kamu menutup teleponku karena ada Lorena? Farah terkekeh dan berkata, ya. Selamat tinggal, aku mencintaimu. Yuda menghela napas dan berkata, baiklah, tapi kau harus mengganti rugi ini saat aku kembali. Apa yang harus saya lakukan? Tanya Farah. Yuda menyeringai dan berkata, 30 ciuman seharusnya baik-baik saja. Farah tersipu dan berkata, jika kamu kembali cepat, aku akan memberimu 50 ciuman. Yuda terkekeh dan berkata, baiklah, kurasa aku harus menyelesaikan semuanya di sini secepatnya. Sekarang selamat tinggal Yuda. Aku mencintaimu, kata Farah. Aku juga mencintaimu dan teleponlah aku setelah kamu senggang, ya? Kata Yuda. Baiklah, kata Farah sebelum menutup telepon. Setelah menutup telepon, Farah bergegas turun untuk menyambut sahabat masa kecilnya, Lorena. Lorena adalah sahabat masa kecil Farah. Ia berasal dari keluarga kelas menengah. Ayah Lorena adalah warga biasa yang bekerja keras untuk menafkahi keluarganya. Karena Lorena adalah satu-satunya teman dekat Farah, Bima telah mensponsorinya. Semua biaya pendidikannya dibiayai olehnya. Lorena dan Farah belajar bersama hingga sekolah menengah atas. Setelah itu, karena nilai Farah jauh lebih tinggi daripada Lorena, Farah diterima di salah satu perguruan tinggi terbaik di Solo. Sementara Lorena harus tinggal di negara bagian Surabaya karena nilai-nilainya yang rendah. Meskipun nilai Lorena tidak begitu bagus, Bima menggunakan semua kontaknya untuk membantunya diterima di salah satu perguruan tinggi terbaik di daerah ini. Mengetahui betapa berartinya Lorena bagi adik perempuannya, Bima juga mulai memberinya uang saku bulanan dan berjanji akan memberinya pekerjaan di perusahaan Cakradinata setelah dia menyelesaikan pendidikannya. Saat Farah turun, ia dengan gembira berlari ke arah Lorena dan memeluknya erat. Ah Lorena, aku sangat merindukanmu. Lorena tersenyum dan berkata, aku juga merindukanmu. Melihat pakaiannya yang lusuh, Farah mengerutkan kening dan bertanya, mengapa kamu memakai ini lagi? Lorena tersenyum canggung dan berkata, aku. Farah memutar matanya dan berkata, jangan bilang kalau kakak iparmu yang serakah itu mengambil semua baju baru yang kubelikan untukmu. Dia mengatakan bahwa dia menyukainya, kata Lorena. Farah mengerutkan kening dan berkata, oh Lorena sayangku, mengapa kau seperti ini? Wanita itu keterlaluan. Bagaimana bisa kakakmu yang tampan menikahinya? Meskipun aku belum pernah bertemu dengannya, tetapi suatu hari jika aku bertemu, aku akan meninju wajahnya. Lorena terkekeh dan berkata, tanganmu akan sakit jika kamu melakukan itu. Aku tidak peduli, kata Farah. Tetapi saudara Bima akan marah, kata Lorena. Ah, syukurlah aku tidak punya adik ipar sepertimu.
Kau tahu Lorena kakak iparku adalah yang terbaik. Dia sangat cantik dan pengertian. Bagian terbaiknya, dia juga sangat menyayangiku seperti kakak laki-lakiku sendiri. Kata Farah dengan senyum cerah di wajahnya. Lorena tersenyum lemah dan berkata, "Yah, tidak semua orang seberuntung kamu." "Hei, kamu juga beruntung, oke. Sebenarnya aku beruntung punya teman yang cantik sepertimu," kata Farah. Lorena tertawa dan berkata, "Cantik? Menurutmu aku cantik? Hentikan, Farah. Kalau ada yang mendengarmu, mereka pasti akan tertawa." Farah mengerutkan kening dan berkata, "Siapa yang berani menertawakan sahabatku? Dan mengapa kamu selalu mengatakan bahwa kamu tidak cantik? Berhentilah meremehkan dirimu sendiri." Lorena mengepalkan tangannya dan tersenyum lemah kepada Farah. Lorena tidak memiliki kulit yang sangat cerah, dan juga tidak secantik Farah, tetapi dia terlihat rapi. Saat mereka masih di sekolah menengah, Farah dikenal sebagai lambang kecantikan, sementara orang-orang hampir tidak mengenal namanya. "Hei, jangan khawatir, ayo kita makan dulu. Setelah itu, kita akan pergi membeli baju baru untukmu," kata Farah sambil merangkul Lorena. Lorena tersenyum dan berkata, "Tidak perlu begitu." Farah mengerutkan kening dan berkata, "Tidak apa-apa, kali ini aku tidak akan membiarkan kakak iparmu yang serakah itu mengambil apapun darimu." Meskipun Farah belum pernah bertemu dengan saudara ipar Lorena, dia tidak menyukainya karena Lorena sering bercerita kepada Farah bahwa saudara iparnya itu selalu mengambil semua baju dan perhiasan baru yang dibelikan Farah untuknya, dan betapa buruknya dia memperlakukan Lorena. "Dia tidak seburuk itu, loh," kata Lorena. Farah menepuk dahinya dan berkata, "Jangan terlalu naif, oke? Dia sangat jahat dan bahkan kau tahu itu. Sekarang jangan bicarakan dia. Ayo makan sesuatu dulu." Lorena mengangguk dan mengikuti Ling menuju ruang makan. Di tempat lain, Robi bertanya, "Siapa?" Seorang bawahan yang berdiri di depannya dengan sebuah berkas di tangannya menggigil ketakutan. Sambil menyerahkan berkas itu kepada Robi, dia berkata, "Ini Johan, Pak." Robi mengangkat alisnya saat mendengar nama itu. Sambil memegang berkas di tangannya, Robi bertanya, "Apa kau yakin?" Bawahan itu menganggukkan kepalanya dan berkata, "Benar, Tuan. Johan adalah pemilik barang kiriman yang disita oleh Tuan Julian dan teman-temannya Dan apa?" tanya Robi. "Itu bukan satu-satunya penyelundupan yang dilakukan setelah Anda menghentikan bisnis itu. Johan telah melakukan beberapa penyelundupan dengan menggunakan nama Anda di masa lalu," kata bawahan itu. Robi tertawa dan berkata, "Anda benar-benar tidak bisa mempercayai siapapun di bidang ini. Minta Johan untuk kembali ke Surabaya sesegera mungkin." Bawahan itu menganggukkan kepalanya dan pergi. Setelah bawahannya pergi, Robi mengeluarkan ponselnya dan mengetik pesan kepada ketiga saudaranya. "Pelanggarnya telah tertangkap, kirim dia ke pangkalan kalian segera setelah dia kembali." Sayang kamu, saudara-saudara. Di rumah sakit, Alisa sedang membaca salah satu laporan pasiennya ketika Jessica memasuki kabinnya. "Dokter Alisa, bolehkah saya bertanya sesuatu?" tanya Jessica. Alisa menganggukkan kepalanya tanpa mengangkatnya. "Apa hubunganmu dengan Dokter Nico?" tanya Jessica. Sambil meletakkan laporan itu di atas meja, Alisa mengangkat kepalanya dan bertanya, "Mengapa kamu ingin tahu?" "Hanya bertanya," kata Jessica. "Tidak ada yang serius," kata Alisa. Jessica terkesiap dan berkata,
Alhamdulillah. Ah, hati kecilku terselamatkan. Terima kasih, Dokter Alisa. Anda tidak tahu betapa bahagianya kami semua, para perawat. Apa maksudmu? Tanya Alisa. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.